Infinix nampaknya bakal segera memboyong smartphone 5G ke pasar Indonesia, yaitu Infinix Zero 5G. Indikasi ponsel Infinix Zero 5G segera masuk ke tanah air diperkuat karena ponsel ini sudah mengantongi sertifikasi Postel Din SDPPI Kemenkominfo. Di laman Postel SDPPI, terdapat sertifikasi yang diajukan oleh PT Carcare Service ILA pada tanggal 9 Maret 2022. Di kolom merek dan brand tercantum informasi bahwa perangkat yang memiliki sertifikasi ini adalah Infinix Zero 5G dengan nomor model X6815B. Sejauh ini Infinix Indonesia belum memberikan konfirmasi soal kehadiran ponsel Infinix Zero 5G ini di tanah air. Meskipun belum tahu kapan ponsel ini resmi ke Indonesia, tapi banyak Infinix fans yang mengirakan smartphone ini akan hadir di Indonesia tepatnya pada 6 April 2022. Dengan munculnya Infinix Zero 5G di laman Postel SDPPI menandakan bahwa ponsel ini sudah memenuhi salah satu sertifikasi perangkat elektronik untuk dapat dipasarkan di Indonesia. Biasanya ponsel yang siap dipasarkan di Indonesia juga muncul di laman sertifikasi uji tingkat komponen dalam negeri TKDN Kementerian Perindustrian. Infinix Zero 5G pertama kali dirilis secara global pada awal Februari 2022 lalu. Ponsel ini diumumkan sebagai smartphone 5G pertama besutan Infinix. Dengan begitu, ketika resmi masuk, Infinix Zero 5G juga otomatis menjadi smartphone 5G pertama Infinix di Indonesia. Sebagai gambaran berikut spesifikasi Infinix Zero 5G yang dirilis secara global bulan lalu. Namun perlu dicatat, ponsel Infinix Zero 5G yang dipasarkan di Indonesia nantinya bisa saja sama dengan versi global. Bisa dibilang ini adalah flagship atau versi terbaik dari Infinix saat ini, meski memang secara spesifikasi lengkap tidak akan bersaing dengan iPhone 13 Pro maupun Galaxy S22 Ultra. Setidaknya brand naungan Transsion Holdings ini keluar dari tradisinya yang lalu-lalu, fokus pada smartphone 1-2 jutaan. Infinix baru saja merilis flagship terbaru mereka, ponsel itu merupakan sebuah langkah besar untuk Infinix. Seperti namanya, Zero 5G adalah ponsel pertama perusahaan itu yang mendukung 5G. Masih dari perusahaan induk yang sama, Infinix Zero 5G bukanlah yang pertama sebagai smartphone 5G. Tecno Mobile yang juga sudah eksis di tanah air turut rilis Tecno Pova 5G di India. Secara spesifikasi emang mirip, termasuk teknologi layar dan prosesornya. Namun penawaran dari Infinix masih terlihat lebih menarik. Dilihat dari tampilannya, desain Infinix Zero 5G terlihat stylish namun sekaligus mirip seperti Oppo Find X3 Pro. Terutama pada bagian modul kamera belakangnya di mana tonjolannya dibuat terintegrasi dengan lekukan yang natural. Infinix menyebutnya dengan unik curve design, mereplikasinya menggunakan material plastik yang dibuat menyerupai kaca. Hadir dalam 3 opsi warna Cosmic Black, Horizon Blue, and Skillet Orange. Infinix Zero 5G memiliki desain yang menurut saya cukup menarik perhatian yang sangat berbeda dari kebanyakan smartphone Infinix di pasaran. Di sisi belakangnya, smartphone ini menawarkan desain gradasi warna solid yang jika dilihat mirip smartphone flagship Oppo Find X3 Pro. Perangkat ini memiliki postur yang bisa dibilang cukup bongsor, dengan dimensi berukuran 168,7 x 76,5 x 8,8 mm. Bobotnya juga lumayan dengan berat perangkat sebesar 199 gram. Namun demikian, dengan bobot dan posturnya, smartphone ini cukup nyaman digunakan, terasa pas saat dipegang. Infinix Zero 5G masih mengusung jack audio 3,5 mm. Untuk penggunaan headset yang berada bagian bawah perangkat berdampingan dengan slot USB Type-C. Di sisi kanan perangkat terdapat tombol untuk menaikkan atau menurunkan volume dan mengunci layar. Tombol kunci layar juga dimanfaatkan Infinix untuk menyematkan sensor sidik jari. Sedangkan di sisi berlawanan terdapat slot untuk SIM card dan tambahan memori penyimpanan. Sektor layar jadi salah satu fitur yang diandalkan Infinix Zero 5G dengan ukuran 6,78 inci panelnya menggunakan IPS. Berkecepatan layar 120 Hz yang jelas tidak lebih baik dari sisi kualitas dibanding AMOLED. Resolusi yang diusungnya yaitu FHD+ atau 1080x2400 pixel. Spesifikasi lainnya juga bagus, punya color gamut DCI-P3 100% dan kontras rasio 100:1, yang menentukan akurasi dan tingkat ketajaman warna. Serta brightness 500 nits yang membuatnya tetap nyaman dilihat meski berada di bawah terik matahari.
Sementara rasio layar ke perangkat sebesar 92%, sehingga bisa dibilang cukup luas dan lega. Untuk kecepatan layar ponsel ini sebesar 120 Hz dengan touch sampling rate 240 Hz. Yang kami sayangkan di sini adalah layar dari smartphone ini cuma pakai layar IPS aja. Padahal di series pendahulunya smartphone Zero sudah pakai layar AMOLED. Dari semua hal keren yang ditawarkan oleh Infinix Zero 5G, penggunaan chipset MediaTek Dimensity 900 memperjelas posisinya di kelas menengah ke atas. Meski demikian, SoC tersebut dimanufaktur menggunakan teknologi fabrikasi 6 nanometer, sama dengan fabrikasi chipset kelas flagship Dimensity 1200. Untuk menjaga suhu ponsel tetap stabil, Infinix Zero 5G juga dibekali heat pipe, thermal, modul 2.0 dan 3D cooling master, yang akan terus memonitor suhu ponsel agar tidak melebihi batas wajar. Di harga 3 jutaan kami jarang melihat smartphone yang pakai chipset Dimensity 900. Mungkin ini menjadi ponsel pertama yang memakai chipset Dimensity 900 di Indonesia. Menariknya, skor Antutu dari smartphone ini tembus sampai 480 ribuan, artinya smartphone ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Kinerja dari prosesornya ini turut diperbantukan dengan kehadiran RAM 8 GB dengan tambahan memori virtual 3 GB. Serta memori internal 128 GB. Infinix juga menyediakan slot memori eksternal yang bisa menampung microSD hingga 256 GB. Kapasitas RAM ini menurut kami sudah sangat mengakomodir kebutuhan multitasking dengan sangat nyaman. Demikian juga dengan memori internal 128 GB yang kami rasa sudah lebih dari cukup untuk menyimpan aplikasi dan file. Sistem operasinya menjalankan Android 11 yang dilapisi dengan tampilan antarmuka XOS 10. Pembahasan Infinix Zero 5G masuk ke bagian kamera, sayangnya untuk segi kamera kami bisa anggap biasa aja. Karena resolusi kamera Infinix Zero 5G sebesar 48 megapiksel, yang mengalami penurunan signifikan dari pendahulunya. Resolusi kamera ini sama seperti Infinix Zero X Neo. Selain kamera utama tadi, Infinix juga memberikan 2 kamera pendukung lainnya yang terdiri dari kamera depth 2 megapiksel dan kamera telefoto 13 megapiksel. Sementara untuk keperluan selfie, Infinix Zero 5G mengakomodir kebutuhan ini melalui kamera 16 megapiksel. Kamera depannya ini juga bisa digunakan untuk membuat foto selfie bokeh. Untuk rekaman videonya, kamera Infinix udah support perekaman video hingga 4K pada 30 fps. Di harga 3 jutaan, HP Redmi Note 11 Pro dan Realme 9 Pro justru cuma support perekaman video 1080 pixel aja. Yang patut kami sayangkan, smartphone ini tidak mempunyai fitur OIS. Andaikan punya fitur OIS di harga 3 jutaan, smartphone ini akan sempurna untuk dimiliki. Kemudian Infinix Zero 5G juga sudah mendapat kelengkapan fitur konektivitas jarak dekat, yakni Bluetooth 5.2. Dual speaker, USB Type-C 3.1, dan USB on the go yang sangat akurat. Sayangnya nih guys, untuk versi global dan Indonesia, Infinix Zero 5G tidak dibekali fitur koneksi NFC. Tapi walaupun begitu, banyak yang tidak mempersalahkan soal koneksi NFC. Sebagai penopang daya, smartphone ini menggendong baterai dengan kapasitas 5000 mAh, dengan menyertakan teknologi pengisian daya 33 Watt aja. Tak cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja, kami pun juga akan turut serta mengulas banderol atau harga Infinix Zero 5G terbaru. Untuk harganya sendiri, smartphone ini sudah mulai dijual di toko online Indonesia dengan harga mulai dari 3,5 jutaan rupiah saja. Perlu kalian catat, harga tersebut merupakan harga pre-order di toko online. Jika sudah dipasarkan resmi, maka harganya bisa saja naik drastis. Menurut Infinix Indonesia Official yang membocorkan tanggal perilisannya, smartphone ini kemungkinan besar bakal tiba di Indonesia pada 6 April 2022. Oke, itu dia tadi pembahasan lengkap mengenai harga dan spesifikasi lengkap dari HP baru yang akan dirilis, yakni Infinix Zero 5G. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.